Bagaimana cara kita bisa menulis dengan indah? Anak kecil yang dia terbiasa hidup di keluarga yang kata-katanya kasar, jangan pernah berharap anak kecil itu bisa berkata indah. Oke, setuju? Iya kan? Anak kecil yang terbiasa di keluarga yang penuh tata krama, sopan santun, kalimatnya orang tua biasa memberi contoh yang indah, kata-kata itu dia akan juga terbiasa mengucapkan kalimat. Begitu pula penulis. Begitu penulis. Kalau kita ingin bisa menulis dengan bahasa yang indah, seperti anak kecil tadi, harus terbiasa mendengar yang indah, terbiasa mendapat masukan, berbelanja kata-kata yang indah, ibaratnya begitu. Kalau orang agar bisa berbahasa, kalau Anda ingin bisa berbahasa Inggris dengan bagus, maka kosakata itu harus ada di ujung lidah. Oke? Seorang penulis yang ingin menulis kata-kata yang indah, maka kumpulan kosakata itu harus ada di ujung pena, kira-kira begitu. Di ujung penanya, atau di ujung jari jemarinya karena dia pakai laptop, misalnya. Dan tidak mungkin bisa mendapati kata-kata yang banyak, yang dia bisa memilih yang paling indah di ujung jemarinya kalau dia nggak terbiasa membaca, nggak terbiasa membaca karya-karya yang indah. Maka saran saya untuk Mbak sama untuk tadi putrinya Bu, ya kan, banyak membaca karya sastra yang berkualitas dan bahasanya indah. Ya kan? Gak enak kalau bilang ini kan, ya monggo yang mana? Ya kan, yang biasa, yang indah dan berkualitas, banyak biasa membaca itu. Kemudian biasa bergaul dengan orang-orang yang enak didengar kalimat-kalimatnya. Membaca tidak harus sastra juga, ada buku-buku yang bagus kalimat-kalimatnya. Dari para ulama-ulama kita tuh kalimatnya indah-indah. Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, ya kan, Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian ulama-ulama dahulu itu kalimat-kalimat indah-indah semuanya. Yang berikutnya setelah punya kalimat itu, menulis itu harus difahami, sampaikan Bu kepada putrinya, Mbak juga, dan semua yang pengen menulis, ya. Menulis itu jenis keterampilan, skill, bukan knowledge, bukan murni knowledge, pengetahuan. Kalau murni pengetahuan, itu seperti Anda belajar apalah. Besok mau ujian, mungkin satu malam Anda bisa menyelesaikan buku itu, besok bisa jawab, kira-kira begitu. Atau 2 hari kebut, gitu bisa jawab. Itu karena knowledge. Kalau keterampilan enggak. Keterampilan untuk bisa terampil, kita harus perlu latihan. Bedakan antara teori berenang dan berenang. Oke? Teori berenang, Anda bisa kuasai, misalnya satu buku Anda baca selesai, Anda tahu teori. Oh, gaya kupu-kupu itu begini. Itu gaya kupu-kupu. Anda mungkin sangat fasih menerangkan teori berenang gaya kupu-kupu, teori berenang gaya dada, teori berenang gaya B. Anda mungkin fasih menerangkannya, tapi suruh berenang belum tentu bisa. Kenapa? Karena berenangnya itu bukan knowledge, itu skill. Lah, kalau mungkin Anda sudah 100 kali di sungai atau di mana berenang itu Anda bisa, barulah Anda bisa berenang. Sama dengan naik sepeda motor. Sepeda motor awal-awal kan teori, tapi harus praktek. Kalau udah semakin jam terbangnya tinggi praktek, nanti udah lupa teorinya, yang penting jalan motornya. Gitu. Menulis juga begitu, Pak. Ya. Mungkin yang ditulis itu knowledge nantinya. Maka proses menulis bisa gabungan proses skill dan proses knowledge. Tapi dasar menulisnya itu skill, keterampilan. Keterampilan perlu jam terbang. Teman-teman wartawan yang udah punya jam terbang 10.000 jam terbang, 10.000 nulis artikel gitu. Lihat rombongan presiden lewat, jadi tulisan.
presiden lewat, ya kan, misalnya, terus ada satu kejadian apa di situ, presiden turun dari mobil, ngapain lah gitu kan, itu jadi berita. Kalau yang nggak terbiasa terus, ini apa yang saya tulis ya ini ya, kok banyak orang di sini ya, lah karena jam terbangnya kurang. Begitu Mbak. Jadi kalau yang jam terbangnya sudah banyak, mau pagi hari udah punya banyak, mau ceritakan apanya pagi hari, macam-macam kan. Pagi hari itu bisa diceritakan jendela yang dibuka, bisa diceritakan rumput-rumput di depan rumah yang masih berembun, kan pagi hari juga. Bisa diceritakan daun-daun yang berjatuhan yang harus dibersihkan di halaman rumah. Bisa tetangga berangkat kerja, bisa matahari terbit. Jadi pagi hari itu luas sekali, banyak sekali. Mau dipilih yang mana? Bagi yang biasa menulis. Nah, berikutnya, latihan terbaik, Ibu sampaikan ke putrinya, Mbak juga. Latihan terbaik itu lewat buku harian. Milikilah buku harian. Saya dulu memiliki itu. Meskipun kadang teman-teman sok nggodain, laki-laki kok punya buku harian. Ya cewek aja. Bukan begitu. Ulama kita dahulu juga punya buku harian. Buku harian itu nggak pandang cewek atau lelaki. Gitu kan. Itu kan menulis sejarah kan. Buku harian itu bagus. Orang kesel sama temen lebih baik ditulis di buku harian daripada diungkapkan nanti nambah permusuhan kan. Kalau diungkapkan buku harian, Anda telah melatih menulis. Kemarahan Anda meluap-luap tuliskan. Jadi nanti kalau menulis novel dengan tokoh yang marah, seperti itulah kira-kira menuliskannya. Itu kan. Anak kos kehabisan uang, sedih, mau utang sama temen, sudah punya utang belum dibayar, galau karena harus makan belum makan, bisa ditulis di buku harian. Kalau nanti mau menceritakan seorang anak kos yang kehabisan uang, tinggal ceritakan perasaannya dulu itu, enak kan? Sebagian puisi yang saya letakkan di ayat-ayat cinta itu puisi yang saya tulis real di Kairo. Ketika Fahri rindu sama ibunya, Anda lihat tuh puisinya Fahri itu. Kan? Fahri rindu sama ibunya, itu puisi saya sendiri ketika dulu saya rindu sama ibu saya. 7 tahun saya nggak pulang di Kairo. Rindu saya sama ibu. Tinggal saya letakkan aja Fahri kerinduannya. Maka miliki buku harian. Aku udah nulis blog Kang, beda. Kalau blog itu Anda masih jaim. Masih jaim no, baca teman-temannya kok. Tapi kalau buku harian Anda bener-bener los, mau marah, ya kan? Anda jangan sampai dibaca oleh teman Anda kalau buku harian itu. Nanti Anda marah sama teman Anda, ada tulis di situ kan?